gitu. Jadi di digital media itu kita mengenal yang namanya 4 media. Kalau dulu di konvensional media kita punya radio, kita punya TV, kita punya print atau koran atau majalah gitu. Nah, kita di sini di digital kita punya 4 media. Ada yang namanya paid media, media berbayar, ada yang namanya earn, media yang kita dapatkan, bisa secara gratis atau bisa secara influence. Ada yang namanya shared, shared itu sosial, ada yang namanya own, own itu yang kita harus miliki sendiri. Kira-kira mudahnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah media-media ya, media-media yang ada di digital. Kalau paid media itu sebenarnya adalah iklan. Kayak kita mencetak iklan di iklan baris di Kompas dulu, terus iklan majalah dan sebagainya. Earn media ini mungkin media yang cukup terakhir berkembang yaitu sosial media. Nah, shared media itu sebenarnya adalah PR, public relation rekan-rekan pasti tahu semua. Tapi ini yang dilakukan di digital dan juga yang namanya own media. Own media ini adalah toko kita. Toko kita sekarang rupanya adalah berupa web atau aplikasi atau bahkan marketplace. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah nanti saya bisa share ke Pak Lukas nanti Pak Lukas ini kalau misalnya mau dipelajari lebih lanjut bisa. Jadi basically yang namanya paid media itu ada banyak hal, ada earn media banyak hal, ada shared media ada banyak bentuknya juga dan juga own media. Kita bahas kira-kira satu persatu. Pak Lukas ini boleh saya lanjutkan dulu atau ada break Baik, diskusi? mungkin dari paparan yang sudah Pak Ari sampaikan, itu kan banyak data statistik ya. Iya Pak. Data statistik ini boleh disampaikan bagaimana Pak Ari memilih data tersebut dari sekian banyak mungkin data riset. Ya. Apakah data ini kita harus beli atau Pak Ari sendiri mempunyai sebuah platform sehingga bisa mengkolek data dan menganalisis data. Karena menurut saya ini cukup penting Pak ya dalam kalau kita bermain di digital, memilih yang tepat data riset itu dari siapa kan kadang-kadang juga metode risetnya berbeda Pak ya. Setuju Pak. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak Lukas, memang data-data kebetulan karena kami digital agency, kami itu menjadi agensinya Google, Facebook, dan TikTok kebetulan. Nah, terus kami juga punya platform digital listening Pak, social media listening. Jadi memang kita itu bisa memasukkan apa ya istilahnya queries atau kebutuhan yang kami inginkan ke dalam platform secara teknis ya, terus kita bisa dengarkan gitu. Tapi mungkin buat rekan-rekan di sini kalau misalnya ingin ya, jadi sebenarnya itu data-data ini ada di Google beberapa. Google itu punya yang namanya Think with Google. Nanti saya bisa chat juga ke Pak Lukas. Think with Google itu banyak data yang di-share di situ. Gitu. Nah, itu bisa tapi itu data dari Google memang. Jadi Google itu melakukan studi lalu di-share data-datanya untuk publik. Nah, kalau di sini beberapa saya dapatkan juga dari SlideShare, Pak Lukas. SlideShare itu sebenarnya adalah platform gratis yang orang sering sekali membagikan data di situ, tapi rekan-rekan perlu memilih data-data yang cukup istilahnya cukup kredibel gitu. Jadi kalau boleh saya sebentar ya Pak, saya balik dulu sebentar ya. Seperti data ini, nah ini saya dapatnya dari SlideShare, ini dibagikan di sana. Dan We Are Social dan Hootsuite ini cukup kredibel, ini kita boleh percaya itu datanya. Kalau yang ini saya dapat dari dari Facebook Pak, gitu karena ada agency deck. Lalu ini kami dapat dari TikTok. Terus yang ini dapat dari Facebook juga Pak. Ini studinya Facebook. Ini memang nggak dibagikan apa itu namanya luas gitu loh. Tapi saya bisa share beberapa di sini. Ya. Nanti saya akan cari juga beberapa data yang kalau misalnya bisa di-share, nanti saya WhatsApp ke Pak Lukas ya. Bisa di-share gratis kan itu Pak, ke teman-teman. Ya. Pak Ari, bisa di-share nggak itu Pak, data-data yang sekarang? Boleh Pak, nanti beberapa dari sini saya share ke Pak Lukas Pak. Terima kasih. Baik. Pak Ari, karena yang hadir di sini banyak juga orang baru Pak, baru ngerti gitu. Istilah sekarang itu ya belajar di online itu udah hal yang sangat biasa gitu ya. Hanya sekarang itu hanya belajar saja, tapi untuk mendapatkan informasi-informasi
sebelum belanja dan bisa melihat di tempat-tempat lain gitu ya kan, masih kawan-kawan kita itu masih digiring ke hanya berapa market share aja ya, dan di marketplace aja. Tidak, kita bisa mencari di mana lebih bagus lagi. Nah, itu kan belum. Gitu kan. Tapi saya menyapa beberapa teman yang sudah masuk di sini. Ada Pak Edi Sukiri, ada Pak Niko, ada Pak Chandraya. Terima kasih sudah mengikuti acara kita, Pak. Terima kasih sudah memberikan spotting. Nah, itu yang kita sampaikan, Pak Lukas. Mungkin mesti memberikan edukasi kepada orang-orang yang baru melek ya. Gimana cara-cara untuk memilih barang, Pak? Gimana caranya yang berkualitas, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan barang-barang yang iklan seperti itu. Baik, Pak Ari, ini ada pertanyaan dari Pak Ketua, Pak Dedi. Baik, Pak Dedi. Sebagai pengguna dari angkatan, mungkin dari angkatan baby boomers, yang sebelumnya tentu hidup sukses dengan non-digital, barusan ada pertanyaan bagaimana caranya menggunakan aplikasi digital ini, atau teknologi digital, untuk bisa membeli barang. Artinya kan membeli barang berarti harga yang tepat, kualitas yang tepat, belinya juga yang tepat, atau semacam apresiasi juga harus diperhatikan. Nah, ini pertanyaan yang barusan diajukan, kira-kira Pak Ari bisa dapat gambaran ya, memberikan sebuah solusinya bagaimana baiknya. Baik. Pertama, kalau misalnya dalam konteks membeli barang ya Pak ya, saya sendiri ini sebenarnya walaupun saya banyak di dunia digital, sebenarnya istri saya tuh beli online jauh lebih advance daripada saya, Pak Dedi. Jadi namanya perempuan ya, maksudnya aplikasi di handphonenya dia lebih banyak, dia belanja di Shopee, dia belanja di Bukalapak dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, cuman ini nih saya nggak di-endorse ya Pak ya, tapi saya mungkin sharing pribadi aja ya Pak Lukas, boleh ya? Jadi sekarang itu yang membeli shampoo, membeli apa itu namanya shampoo, tisu, sabun dan apa segala macam di rumah tuh saya Pak. Sebenarnya ini sebelum pandemik juga sudah saya yang membeli gitu loh. Tapi konteksnya adalah begini, kita itu kadang-kadang tuh ada orang yang mencari value for money, ada orang yang mencari harga yang paling rendah gitu loh. Kalau misalnya kita mencari harga yang paling rendah, itu tempat-tempat seperti Tokopedia atau misalnya Shopee itu adalah menarik. Gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah kita membaca reviewnya, Pak. Jadi kalau misalnya katakanlah kita beli online, kita lihat review dari toko itu dan barang itu, dia itu bintang 4 atau bintang 5. Kalau misalnya bintang 3, jangan coba-coba beli, kira-kira gitu, Pak. Nanti di belakangnya bisa menyesal. Mungkin pertanyaan gini Pak, apakah reviewnya, artinya bintang maupun dari komentar-komentarnya, itu bisa dipercaya nggak Pak? Nah, jadi gini Pak, apa itu namanya, kalau kita lihat memang ya, ada beberapa platform yang reviewnya itu saya nggak terlalu percaya. Gitu. Bukan artinya saya ini karena saya avid user ya Pak ya, maksudnya saya juga belanja tuh hampir setiap hari gitu ya. Artinya saya nggak pernah dibohongi Pak, gitu loh. Nah, saya baru aja kemarin mengembalikan CCTV Pak Lukas. Tapi saya belanja di satu tempat yang memang itu selalu saya belanja di situ, platformnya Pak ya. Dan dia itu tingkat refund-nya itu bagus gitu loh, dan saya diamond member di situ. Artinya, apa itu namanya, waktu saya bilang ini barang nggak bisa kepake, terus saya kembalikan lewat Tiki, terus orangnya menghubungi, Pak, ini sellernya nggak respon nih, boleh nggak kita refund aja instead of kita repair? Oh silakan, karena barangnya juga nggak bisa dipakai gitu. Jadi itu cepat sekali terjadi Pak. Nah jadi review itu memang kita mesti ini apa itu namanya pintar-pintar. Waktu awal terus terang saya cuma beli dari satu platform Pak Didi sama Pak Lukas. Sebelumnya bisa dikatakan bahwa kalau orang berbisnis digital, mereka betul-betul harus transparan Pak ya. Jadi baik, iya benar Pak. Benar. Review ini menjadi sebuah kekuatan keputusan bahwa orang mau beli atau tidak, sepertinya gitu. Ya. Benar. Jadi basically sih sebenarnya pada dasarnya begini Pak. Apa itu namanya? Ini saya senang banget sih. Saya tuh mohon maaf nih, saya pengagum Steve Jobs Pak.
Steve Jobs yang foundernya Apple, Pak. Jadi Steve Jobs itu bilang begini, Pak, ciptakan produk, buat produk atau jual produk yang kamu sendiri mau pakai. Ya. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita itu menjual barang gitu ya, misalnya katakanlah makanan, kita sendiri mau makan dan kita tahu makanan kita bersih, berkualitas dan apa segala macam. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Gitu. Jadi apa ya istilahnya kata-kata Steve Jobs ini cukup terngiang lah di tempat saya. Jadi mungkin personal sharing ya Pak ya. Saya beli itu dari satu marketplace, 97% dari semua belanjaan saya di online. Dan mostly dari 97% yang saya beli itu saya hanya beli di apa itu namanya tokonya dia sendiri. Jadi katakanlah ya, Blibli punya Blibli Mart. JD.id itu punya JD.id official store. Bukan oleh prinsipal ya, tapi oleh si JD sendiri ataupun lewat si Blibli sendiri. Karena saya percaya mereka itu pasti menggaransi barangnya, itu yang pertama. Terus sistem refund-nya juga bagus. Terus ketiga, tidak ada brand besar yang istilahnya nih mau mempertaruhkan nama besarnya dia untuk barang yang jelek. Kira-kira begitu. Tapi apakah saya pernah beli di marketplace biasa? Iya. Kalau misalnya saya beli barang-barang yang agak spesifik atau sulit, nah itu biasanya saya beli dari marketplace, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak Lukas. Baik, tadi ada apa mau sampaikan pertanyaan, silakan. Satu lagi, Pak. Baik. Ini sangat bagi kita orang awam sangat pengen tahu. Iya, Pak. Kalau di barat yang istilah saya sekarang offline. Di offline itu ada branded tertentu yang sekarang itu banyak di mall yang elit itu Pak, branded yang di darat istilahnya offline ini. Apa itu brandednya sama yang seperti di udara seperti yang di online itu Pak? Atau berbeda segmennya atau namanya punya prioritas orang-orang yang prioritas yang berbeda gitu. Oke. Pak Lukas boleh di-refresh sedikit. Jadi brandnya sama atau bagaimana tadi? Branded itu kan sekarang biasa Pak. Kalau tas itu yang Hermes gitu ya. Oh iya Pak. Nah, tapi di udara itu yang di online itu juga punya satu branded yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang bisa digemari gitu Pak. Nah itu apa? Itu berbeda, tapi tentu dengan harga yang berbeda. Dengan namanya favorit yang ikutin barang-barang itu juga cukup banyak di online ini Pak. Apa itu ada perbedaan gitu Pak, segmen pasarnya Pak? Iya, baik Pak. Kalau misalnya saya coba memahami ya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya katakanlah tas Hermes, Louis Vuitton dan apa segala macam itu ya, mereka itu punya beberapa cara untuk marketing gitu. Pertama sebenarnya kayak Louis Vuitton itu juga bisa dibeli online Pak, tapi memang belum semuanya, belum sampai ke Indonesia gitu. Saya belum pernah masuk lagi sih, tapi di US itu udah sering banget kita lihat itu bisa dibeli Pak secara online. Nah, kenapa kok nggak ke Indonesia? Karena tingkat ininya Pak, bea cukainya itu masih mahal kalau di Indonesia, apalagi untuk barang-barang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masukin barang-barang seperti itu direct sebagai konsumen gitu Pak ya, itu udah ada kurang make sense Pak Lukas. Gitu. Nah, on the other hand sebenarnya banyak reseller-reseller Pak itu yang dalam tanda kutip itu menggaransi bahwa barang-barangnya itu original Pak. Tapi Bapak belinya dari marketplace yang menggaransi, ya marketplace yang tertentu. Kayak misalnya JD ataupun misalnya Blibli, mereka itu kalau misalnya katakanlah ada marketplace yang menjual Nike, jadi ada reseller yang menjual Nike, biasanya akan ditulis Pak itu original. Gitu. Dan apa itu namanya, kalau misalnya katakanlah dia nulis di situ ori, terus habis itu taunya bukan, nah itu kita bisa komplain ke marketplace tersebut, dan itu akan dijembatani. Istri saya sendiri pernah beli barang dari luar gitu Pak ya, terus habis itu nggak sesuai, terus dia kembalikan gitu. Dan itu ditanggung oleh marketplace-nya Pak Dedi. Kira-kira begitu. In terms of branded, memang brand itu kalau misalnya katakanlah marketplace-nya menggaransi barangnya asli, mostly sih sebenarnya asli, tapi sekali lagi kita mesti lihat ke dalam review dan juga istilah-istilah Pak. Jadi ada istilah-istilah tersembunyi nih Pak, kalau misalnya di sana itu misalnya KW atau like ori kayak gitu-gitu itu sebenarnya bukan original, kira-kira begitu. Iya.
Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih.